Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anifia Ningrum, NIM 2019333051, mahasiswi program studi Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. Nah, di sini saya akan menjelaskan aplikasi pecahan melalui multimedia pembelajaran interaktif menggunakan PPT. Nah, ayo ingat kembali. Yang pertama yaitu tentang materi tentang pecahan. Kita ingat tentang materi tentang pecahan. Pecahan ialah bagian dari keseluruhan suatu bilangan yang saling berhubungan satu sama lainnya. Jadi pecahan bentuk biasa dapat diubah dalam bentuk lainnya. Begitu pula sebaliknya. Nah, bisa kita lihat pada gambar yang pertama, yaitu sebuah lingkaran yang dipotong menjadi 4 bagian yang diarsir 2 bagian, sehingga dapat kita tuliskan sebagai 2/4. 2 sebagai pembilang yang diarsir dan 4 sebagai penyebut, yaitu keseluruhan bagian yang dipotong. Dan begitu pula gambar yang kedua sebelahnya, itu kan 3/8, yaitu 3 merupakan arsiran yang bagian yang diarsir, dan 8 yaitu keseluruhan yang dipotong. Materi tentang aplikasi pecahan, yaitu banyak permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang menggunakan bilangan pecahan dan penaksiran. Permasalahan yang menggunakan taksiran biasanya menggunakan kata-kata kira-kira, perkiraan, dan sebagainya. Nah, contoh soal. Contoh soal yang pertama yaitu suatu hari Arif dan 3 temannya belajar kelompok. Ibu Arif memberikan kue yang dipotong menjadi 8 bagian. Arif membagi kue tersebut untuk dirinya dan 3 temannya sama banyak. Banyak kue yang didapat masing-masing anak membentuk sebuah pecahan biasa. Dan pertanyaan yang pertama yaitu ubahlah pecahan yang terbentuk dalam pecahan sederhana. Yang soal selanjutnya yaitu carilah 4 pecahan yang senilai dengan pecahan sederhana tersebut. Soal selanjutnya, bentuklah pecahan tersebut dalam bentuk desimal dan persen. Dan soal terakhir yaitu berapa hasil pembulatan pecahan tersebut. Nah, jawabannya itu yang pertama itu jumlah anaknya itu ada 4. Dan banyak kue seluruhnya itu ada 8 bagian. Banyak kue yang didapat setiap anak juga 2 bagian. Nah, dilihat dari soal yang pertama, ubahlah pecahan yang terbentuk dalam pecahan sederhana. Jadi banyak kue yang didapat setiap anak itu 2/8, karena setiap anak memiliki 2 bagian, tapi keseluruhannya itu ada 8 bagian, sehingga dapat dituliskan 2/8. Dan dapat disederhanakan lagi menjadi 1/4. Pecahan sederhana yang terbentuk yaitu 1/4. Nah, jadi soal yang selanjutnya, bilangan yang senilai dengan 1/4. Dilihat dari soal, carilah 4 pecahan yang senilai dengan pecahan sederhana tersebut. Bilangan yang senilai dengan 1/4. Tadi jawabannya tadi 1/4. Sehingga dapat kita cari melalui 1/4, yaitu bisa dikalikan 2, yaitu menjadi 2/8. Kemudian dapat dikalikan 3, yaitu 3/12, dan juga dapat dikalikan 4 menjadi 4/16. Nah, tersebut dapat jadi bilangan yang senilai dengan 1/4, yaitu 2/8, 3/12, dan 4/16. Nah, soal selanjutnya jawabannya yaitu kita lihat soalnya. Bentuklah pecahan tersebut dalam bentuk desimal dan persen. Nah, 1/4 tadi itu dapat diubah ke dalam bentuk desimal, yaitu ubah dulu ke dalam bentuk per 100. Berarti dapat kita kali 25. 1 kali 25
menjadi 25, 4 dikali 25 menjadi 100, dan dapat dituliskan 25 per 100 sama dengan 0,25. Nah, kalau dalam bentuk persen itu 1/4 itu juga dijadikan per 100 terlebih dahulu. Menjadi kan tadi kan 25 per 100 dapat, terus sudah dapat kita ubah ke dalam bentuk persen jadi 25%. Kemudian soal selanjutnya, dapat berapa hasil pembulatan pecahan tersebut? Hasil pembulatan 1/4 yaitu sama dengan 0. Karena pembilang bernilai kurang dari setengah penyebutnya, maka 1/4 dibulatkan ke bawah menjadi 0. Yang selanjutnya ke kegiatan inti. Nah, adik-adik yang di rumah dapat berlatih soal-soal tersebut sebagai latihan. Dan yang terakhir, kesimpulan. Supaya lebih mudah kita menyimpulkan, kita lihat gambar terlebih dahulu. Itu ada sebuah pizza yang utuh, dapat kita tuliskan 1. Terus yang kemudian gambar pizza yang terbelah jadi 2, yaitu dapat kita tuliskan setengah atau 1/2. Dan gambar yang ketiga itu ada pizza yang telah dipotong menjadi 4 bagian, yaitu dapat dikatakan 1/4. Nah, ingat ketika A per A atau B per B atau C per C, dan juga ketika A per A dikurangi B per A, yaitu rumusnya A dikurangi B per A sama dengan C per A. Jadi kalau soal 4/4 dikurangi 3/4, nah kalian dapat menghitung sendiri. Thanks for watching. Terima kasih.